Kita harus cepat menangkap ikan sebanyak mungkin selagi bisa. Ayo mulai, lemparan pertama turun. Aku nggak tahu itu ikan apa. Kamu tahu? Ya Tuhan. Apa? Kamu harus menyelamatkannya. Kita harus mengeluarkannya. Aku masuk. Ikan besar, lihat warnanya. Banyak ikan mati, astaga besar sekali. Lihat ke bawah, kamu lihat. Kita baru saja menemukan sesuatu yang aneh, seperti sesuatu yang mirip belut di sana. Helen, kamu lihat? Aku nggak mau macem-macem. Lihat, gila banget. Itu ikan sapu-sapu albino terbesar yang pernah aku lihat. Kita dapat satu. Hello BSP Nation, selamat datang di video baru. Hari ini kita akan menyelamatkan ikan yang terjebak di selokan setelah banjir besar. Di Florida Selatan sedang musim badai, artinya hujan dan banjir melanda. Dan sekarang saat kita bicara, ada badai yang sedang menuju ke arah kita. Karena itu kita dapat banyak sekali hujan dan semuanya kebanjiran. Dan ketika itu terjadi, ikan-ikan berakhir di tempat yang seharusnya tidak mereka tempati dan mereka terjebak di sana, dibiarkan mati. Sekarang badai itu diperkirakan akan menghantam kita besok. Jadi sangat penting bagi kita untuk datang ke sini dan mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin ikan sebelum terlambat. Begitu badai datang, semua akan kebanjiran dan banyak ikan mati. Hari ini kita ada di tempat favoritku, area penuh saluran pembuangan. Semua saluran pembuangan ini terhubung dan dipenuhi ikan akuarium keren. Seperti ku bilang, badai sudah sangat dekat. Sebenarnya ada 3 badai berbeda. Kalau audio jelek, itu sebabnya. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan badai. Anginnya kencang, tapi kita tetap lanjut. Kita harus datang ke sini dan coba selamatkan semua ikan, mulai dengan memancing di saluran pembuangan. Saluran ini terkenal karena dulu kita dapat lamprey di sini. Mungkin kalian ingat. Ikan aneh mirip belut seperti alien. Kelihatannya seperti belut, tapi sudah pasti mati. Ih, lihat mulutnya. Itu mulutnya ya? Ya ampun. Apa yang baru saja kita tangkap? Ya ampun. Ikan ini bergigi banyak dan mati misterius. Tapi masih banyak ikan lain di sini. Kita akan mencoba memancing dan menangkapnya hari ini. Dan kita juga akan memancing di selokan seberang jalan. Jadi kita punya 2 selokan di pinggir jalan ini. Selokan-selokan ini penuh dengan ikan. Kita akan memasukkan jaring ke sana. Setelah kita menjaring sebentar, kita akan memasang perangkap ikan kita. Jadi ayo kita mulai. Kita sudah menyiapkan ember untuk semua ikan yang akan kita simpan. Baiklah, ayo kita mulai teman-teman. Kita akan memasukkan jaring ke sini, mulai menjaring, dan lihat apa yang bisa kita tangkap. Kamu tidak tahu apa yang akan ditemukan di sini karena selokan ini berisi air dari sungai dan kanal sekitar. Setelah ikan terjebak, mereka tak bisa pergi. Oh, lemparan jaringnya bagus. Dapat ikan. Ternyata cuma nila kecil. Ya, hari ini kita menyelamatkan ikan kan? Nah, masuk sana kawan. Ikan pertama hari ini. Yuk, masuk lagi dan cari apa yang bisa ditemukan. Lihat ada ikan, ayo. Oh, aku dapat satu. Apa ini? Jangan-jangan ikan nila lagi. Oh, bukan ikan nila. Bro, ini ikan cichlid Afrika. Jauh lebih keren dari ikan nila. Warnanya nggak mencolok, tapi tetap keren. Yuk kita masukin ke ember. Sudah 2 ikan selamat dari badai. Apa nama badainya? Kita lanjut dan coba selamatkan semua ikan hari ini. Masih ada lagi di sini. Aku lihat mereka, tapi mereka tidak tahu. Badai akan datang. Kayaknya semua ikan di sini pada ketakutan, guys. Kita bakal nyebrang jalan, mancing di selokan satunya, terus kita bakal pasang perangkap ikan kita. Oke, ayo kita lihat ada apa di kolam ini. Wah, dalam banget. Lamprey, bro. Kasih aku lamprey. Oh. Aku barusan ngerasain sesuatu di jaring, Helen. Aku nggak tahu itu apa. Banyak daunnya. Aku takut. Gimana kalau itu lamprey terus nempel dan bunuh aku? Sumpah tadi ada sesuatu. Ya Tuhan. Astaga. Itu ikan, Helen. Itu ikan gede banget. Apa-apaan ini? Aduh. Seperti ikan lele, licin sekali. Lihat tuh, kecil banget. Itu pasti semacam ikan lele. Aduh, aku nggak tahu jenisnya apa. Kamu tahu nggak? Teman-teman, komen di bawah kalau kalian tahu. Tapi dia gemuk banget, lihat perutnya. Jangan menjudge dia. Wah, dia makannya lahap. Ada badai, bro. Kita harus bawa kamu pergi dan masukin dia ke ember. Itu ikan keren banget. Komen di bawah, itu ikan apa? Seperti yang aku bilang, selokan ini banyak ikan aneh. Siapa tahu apa lagi yang bisa kita dapat. Mari lanjut mencari dengan jaring. Oh, perangkapmu. Perangkapmu. Oh, perangkapku. Badai ini serius, anginnya sangat kencang di sini. Lihat perangkap yang lain. Entah kenapa perangkap lain muncul di sana. Aku rasa kita harus segera menaruh perangkap ikan ini di selokan sebelum terbang terbawa angin topan, teman-teman. Jadi ayo kita mulai. Perangkap pertama akan dipasang. Hari ini kita pakai umpan kentang goreng. Kita akan ikat di sini. Sekarang kita pasang perangkap kedua. Oke, ayo. Perangkap ikan kedua masuk. Oh, tunggu. Tidak. Ada ikan di sini. Aku akan menyerangnya diam-diam. Yo.
Tadi ada ikan di atas selokan, ayo aku dapet. Oh ternyata bayi lobster air tawar, masih kecil banget. Kita harus selamatkan dia masuk ember ya. Tapi itu bukan ikan yang kulihat tadi. Nah di sini ada ikan, itu Vieja Cichlid teman-teman. Nanti ikan ini bisa sangat cantik. Ikan akuarium ini seharusnya tidak ada di sini, tapi ternyata ada di mana-mana. Keren banget, jadi kita pelihara juga. Sekarang kita pasang perangkap ikan kedua di selokan dan lanjutkan. Semoga mereka suka chick fillet. Kita akan tinggalkan talinya di sini, lalu tutup selokannya supaya tidak ada yang jatuh ke dalam. Teman-teman, sekarang saatnya kita ke lokasi kedua. Seperti yang aku bilang, kita habis kena banjir besar, hujan deras. Jadi siapa tahu kita bakal nemu apa. Yuk kita lanjut. Oke teman-teman, sebelum ke lokasi kedua, kita mampir dulu ke selokan yang dulu pernah kita pancing. Dulu selokannya kering, tapi masih ada ikan gabus. Sekarang kita cek lagi, apakah masih ada ikan di sana. Oke, kita akan sorot lampu ke dalam dan lihat apakah ada sesuatu di sana. Wah, dalam banget. Halo, nggak ada laba-laba, ular. Di daerah sini banyak banget ular. Semoga saja aku nggak nemu satu pun. Hello, astaga. Ya Tuhan. Apa? Helen, tidak mungkin. Kamu lihat. Ya Tuhan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ya Tuhan, ini gila. Ada ikan di air yang sangat dangkal. Tidak mungkin. Aku harus menangkapnya dengan jaring. Aku yakin melihat sapu-sapu albino raksasa seperti monster. Dan dia terjebak di sana. Aku akan ambil jaring dan coba menangkapnya. Aku harap dia masih hidup, airnya dangkal. Aku tidak yakin, ini menakutkan. Aku tidak bisa mengambilnya, terlalu dalam. Aku terjebak, aku tidak bisa mengambil ikannya, terlalu dalam. Itu tidak akan berhasil teman-teman, itu benar-benar dalam di sana. Kita harus menyelamatkannya, kita harus mengeluarkannya. Ikan sapu-sapu itu benar-benar gila. Aku yakin kamu bisa masuk ke sana, turun dan ambil dia. Oh, kayaknya enggak deh. Jadi aku yang harus melakukannya? Ini hal paling menakutkan yang pernah aku lakukan, tapi harus dilakukan. Di sini ada ikan, bagaimana ini akan berhasil? Bagaimana kamu akan keluar? Aku tidak tahu, doakan aku beruntung. Oke, aku sudah masuk. Aku sudah masuk. Ini sangat menakutkan, astaga. Aku butuh senterku. Jangan ada binatang menyeramkan. Helen, aku kasih ikan ini ya. Aku akan menjatuhkannya. Ada! Berhenti melawan. Tangkap dia. Astaga. Ada satu lagi. Aku nggak bisa menangkapnya dengan jaring. Aku akan menangkap ikan sapu-sapunya. Mana lampunya? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Ya Tuhan, ini besar sekali, Helen. Aku dapat. Helen, aku dapat. Lihat ini. Ikan sapu-sapu ini besar sekali. Lihat itu ikan sapu-sapu albino terbesar yang pernah aku lihat, bro. Masukkan dia ke dalam jaring. Ya, aku nggak percaya sekarang. Ada! Kamu bisa keluar. Kalau aku bisa masuk, aku juga bisa keluar. Apa yang kamu lihat-lihat? Itu benar-benar sepadan. Ada! Itu mungkin hal paling menakutkan yang pernah aku lakukan, tapi itu benar-benar sepadan. Lihat ini, lupakan ikan gabus, oke? Lupakan saja kita menangkapnya. Lihat makhluk ini, ya ampun. Itu ikan sapu-sapu albino terbesar yang pernah kulihat, dengan bintik hitam di tubuhnya, bukan lumpur. Matanya juga tidak merah. Apa artinya? Ini memang mirip albino, tapi aku tidak yakin. Penampilannya luar biasa dan ukurannya besar. Kita berhasil mendapatkannya, termasuk ikan gabus raksasa. Ini benar-benar luar biasa. Aku bingung harus bagaimana. Kita tidak bawa cooler atau semacamnya untuk ikan besar, jadi sebaiknya langsung bawa ke rumahku. Ikan ini bisa bertahan di luar air cukup lama, tapi tidak bisa dibiarkan di sini seharian. Bisa kita taruh di ember. Sebaiknya kita bawa ikan ini ke rumahku, masukkan ke kolam, lalu kembali dan lanjut mancing. Soal ikan gabus, kita tak bisa menyelamatkannya. Badai akan datang, tapi dia sangat kuat dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Kita akan melemparkan dia kembali ke selokan dan kita akan masukkan ikan ini ke ember lalu buru-buru bawa pulang. Ini benar-benar gila. Ayo masukkan dia ke ember, tapi dia terlalu besar untuk ember itu. Kita bawa dia ke rumahku sekarang lalu kembali ke sini dan lanjut menjaring untuk cari tahu apa lagi yang bisa ditemukan. Ayo mulai. Kita sudah sampai di rumahku dengan ikan sapu-sapu albino raksasa yang baru kita tangkap dari selokan. Kita akan menambahkannya ke kolam koi depan bersama ikan sapu-sapu albino raksasa lainnya yang sudah ada. Aku tidak menangkapnya, melainkan diberi orang. Karena dapat yang hampir sebesar itu, aku rasa kita perlu membandingkan ukurannya. Kalau kamu lihat, ukurannya sangat besar. Yang ini mungkin sedikit lebih besar dan baru saja Rami tangkap. Jadi aku harus masuk ke sana. Aku harus tangkap yang raksasa itu agar kita tahu mana lebih besar. Jangan gigit aku, teman-teman. Gigit dia. Tidak. Dapat dia. Wah, lihat dia besar sekali. Sebentar, yang ini mungkin lebih besar dan lebih cerah dari yang tadi.
Aku kira ini ikan sapu-sapu coklat karena matanya tidak merah seperti yang satunya. Yang satunya itu matanya merah, aneh banget. Menurut kalian ini apa? Yuk masukkan ke kolam. Itu dia si Oji. Sampai jumpa, selamat datang. Astaga. Guys, tulis di kolom komentar nama untuk ikan sapu-sapu albino raksasa baru. Sekarang kita akan kembali ke selokan. Cek beberapa tempat lagi dan lihat apa yang bisa ditangkap. Ayo, kita sudah di tempat berikutnya, mungkin kalian kenal. Kita pernah menangkap ikan aneh seperti ikan siklit pika merah, ikan sapu-sapu royal, dan kepiting ungu di sini. Jadi kita pakai lagi jaring kolam raksasa milik ibuku. Kalian, aku sangat antusias untuk perangkap ikan nanti. Aku rasa hari ini adalah harinya. Aku rasa kita akan dapat lamprey. Aku serius. Ya ampun, ini dalam banget. Kalian bisa lihat seberapa banyak hujan yang turun dan airnya tinggi banget. Oh ya, kita dapat ikan. Ikan pertama hari ini di selokan. Kamu ikan apa? Oh tidak, ini bluegill. Ya, sayang sekali. Tapi tahu nggak, kita harus selamatkan dia. Badai mau datang. Tidak ada yang tersisa kecuali ikan gabus. Karena secara hukum kita tidak bisa menyelamatkannya. Baiklah kawan, masuk ke dalam ember penyimpanan. Nah, begitu. Mari kita lanjutkan dan lihat apakah kita bisa menangkap sesuatu yang lebih keren dari itu. Oh, itu lemparan jaring yang bagus banget. Oh, ikan besar. Ikan besar. Ini ikan apa? Oh, kamu ikan apa? Oh, tunggu, apa? Astaga, itu apa? Itu set ya? Itu set raksasa. Itu spesies asli di sini. Itu kayak ikan umpan. Oh, Ya, dilepas. baiklah. Semoga dia selamat dari badai. Semoga beruntung. Yo, oh, ikan raksasa lagi. Tunggu, apa ini? Bukan ikan sat. Astaga, ini besar sekali. Apakah itu ikan ciklit Afrika? Lihat ini. Ini kelihatannya seperti semacam ikan ciclit Afrika, mungkin bentuk tubuhnya seperti itu. Ya ampun, ini besar banget. Aku rasa aku belum pernah lihat ikan ciclit Afrika sebesar ini. Sepertinya dia habis diserang sesuatu. Sisiknya seperti tercabik-cabik. Wah, itu tidak bagus teman-teman. Tapi kita akan tetap menyimpannya. Tulis di kolom komentar menurut kalian itu ikan apa? Menurutku ini ikan ciklit Afrika. Baik kawan, masuk ke ember. Cuaca mulai berubah, kita harus cepat menangkap ikan sebanyak mungkin. Oh, ya kita menangkap 2 lagi dan keduanya adalah ikan nila. Kamu baru saja mendapat notifikasi bahwa badai itu naik menjadi kategori 2. Oh, bagus. Dengar teman-teman, kategori 2. Kita harus evakuasi saluran pembuangan. Masuk ke ember, selamatkan semuanya. Aku yakin ikan sekarang takut padaku. Karena itu perangkap ikan lebih efektif daripada jaring. Dengan perangkap, ikan masuk bersama tanpa ketakutan. Begitu kamu melempar jaring ke saluran pembuangan, mereka langsung berpencar. Aku rasa yang akan kita lakukan teman-teman, kita akan menuju ke tempat berikutnya. Yang terakhir, favoritku, yang paling aku tunggu-tunggu. Dan kita akan lihat apa yang bisa kita tangkap di sana. Lalu kita punya perangkap ikan teman-teman. Jadi ayo kita ke tempat berikutnya. Tunggu, kamu masih merekam? Iya. Ya Tuhan, ada ikan di jaring. Lupakan, kita batal ke tempat berikutnya karena baru dapat ikan. Serius? Ini Oscar yang sangat cantik, persis seperti yang terakhir kita tangkap di sini. Dia cantik banget. Dia cantik banget, lihat itu. Santai bro, lihat betapa indahnya Oscar itu. Kita menangkap 2 ikan seperti ini. Mereka benar-benar mirip dan dari tempat yang sama juga. Itu pasti berarti mereka berkembang biak di sini. Ada banyak bayi Oscar berkeliaran di sekitar sini. Keren banget bayi Oscar yang lucu. Oke. Kita akan masukkan ikan ini ke dalam ember, lalu kita akan menuju ke tempat berikutnya. Sampai jumpa di sana teman-teman. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi ketiga atau keempat. Jujur saja aku sudah lupa, badai akan datang. Maksudku anginnya mulai kencang. Dan ini adalah tempat terakhir kita memancing hari ini, sampai nanti kita memeriksa perangkap ikan kita. Tempat ini pada dasarnya adalah pusat dari semua saluran air ini. Semua tempat yang sudah kita pancing tadi, semuanya terhubung ke tempat ini. Kalian bisa lihat terowongan di sana, itu menuju ke saluran air. Yang itu menuju ke saluran air yang berbeda. Dan saat banjir, semua ikan masuk lewat terowongan-terowongan itu dan akhirnya berkumpul di sini. Nah, teman-teman, tempat ini terlihat sangat berbeda dari terakhir kali. Waktu terakhir kita menjala di sini, kita pasang perangkap dan menangkap beberapa ikan aneh yang terjebak. Lihat terowongan kecil di sana, itu jalan masuk mereka. Begitu mereka masuk, mereka tak bisa keluar dan terjebak selamanya. Jadi kita sudah menyelamatkan semua ikan. Sekarang, seperti yang kalian lihat, hari ini tidak ada jeruji salurannya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi tutup saluran pembuangan itu sudah hilang. Kami sudah mengintip ke dalamnya, dan itu sangat menjijikan. Aku nggak tahu seberapa banyak yang bisa ditunjukkan di YouTube. Ini parah, ada banyak ikan mati di mana-mana. Sebenarnya aku nggak mau nunjukin, tapi teman-teman, nggak semua harapan hilang. Aku masih lihat ada ikan yang berenang di dalam sana, termasuk ikan gabus yang besar banget. Aku nggak tahu ada berapa banyak di sana, tapi aku lihat mereka. Maksudku aku lihat satu di situ, lihat di pojok, lihat ekornya yang nongol di situ. Mereka gede banget, ukurannya benar-benar segini besarnya. Nggak heran ikan gabusnya masih hidup. Siapa tahu apa lagi yang ada di sana. Tapi waktu kita terbatas, badai segera datang. Ikan-ikan ini berpacu dengan waktu dan tak akan lama bertahan di sana. Kita gunakan jaring kolam ibuku lagi dan ember baru berisi air bersih agar tidak terjadi kontaminasi silang. Karena apapun di sini pasti berpenyakit. Sekarang ayo mulai menangkap ikan dan lihat hasilnya.
Haruskah kita mulai dengan ikan gabus raksasa yang kita lihat di sana? Itu benar-benar sangat besar. Itu sangat besar. Lihat itu. Jadi alasan kenapa ikan gabus ini mungkin masih hidup sementara ikan lain tidak, karena ikan gabus sebenarnya bisa naik ke permukaan dan menghirup udara. Jadi meskipun kualitas airnya sangat buruk, mereka masih bisa bernapas di sana. Mereka masih baik-baik saja. Ya ampun, lihat! Lihat yang itu! Lihat yang itu sangat besar. Oh, ini parah. Sepertinya kita harus buang jaring ini setelah ini. Ini benar-benar parah. Lihat ukuran ikan gabus itu. Ayo kawan. Wah, dia besar sekali. Astaga, ini besar sekali. Ya ampun, jangan sampai keluar dari jaring kawan. Tidak. Dia melakukan hal yang tidak kita mau, dia keluar. Sepertinya ada beberapa ikan gabus, teman-teman. Itu gila. Oh, itu bukan ikan gabus, tapi ikan kecil. Dia masih hidup. Tolong bilang aku dapat. Yang itu pasti masih hidup. Apa kita dapat dia? Oh, itu menjijikan, Helen. Banyak ikan di sana. Ada satu, apa itu? Astaga, Jack Dempsey. Benar, itu Jack Dempsey yang indah. Kita harus menyelamatkannya. Lihat betapa cantiknya ikan Jack Dempsey itu. Itu salah satu yang terbesar yang pernah aku tangkap. Warnanya indah, sepertinya masih hidup. Kita dapat dia. Masukkan ke ember, lihat apakah masih hidup. Dapat ikan nila kecil juga. Masih hidup? Oh, masih hidup. Oke. Tolong bilang Jack Dempsey masih hidup. Ya, dia masih hidup, dia berenang. Yang ketiga, ayo, 3 dari 3. Dia masih hidup. Baiklah, ada banyak ikan mati di sana, tapi jelas masih ada beberapa yang hidup. Itu tanda yang bagus, teman-teman. Dan kita dapat Jack Dempsey. Gila banget, ya ampun, ikan yang indah sekali. Oke, mari kita lempar jaring lagi dan lihat hasilnya. Wah, lihat ukuran ikan gabus itu, sampai menutupi selokan. Aku akan coba menangkapnya dengan jaring. Oh, tidak. Dapat! Ya Tuhan, ini benar-benar besar. Astaga, lihat itu. Ya ampun, makhluk ini. Itu ikan gabus terbesar yang pernah aku lihat sejak lama. Jauh lebih besar dari yang tadi. Lihat, sisiknya bahkan biru. Sayang, kita tidak bisa apa-apa dengan ikan ini. Dia hanya harus berharap badai segera datang. Dan kita mendapat lebih banyak hujan supaya dia bisa kembali ke terowongan lain dan kembali ke asalnya. Tapi seperti yang kalian lihat, ikan-ikan ini baik-baik saja. Mereka ikan yang sangat tangguh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Jadi kita akan melepaskannya kembali dan mencoba menangkap lebih banyak ikan untuk diselamatkan. Ayo kita lakukan. Sampai jumpa kawan. Ayo kita masuk lagi ke sana. Apa itu ikan gabus yang sama atau yang lain? Tapi sepertinya lebih besar. Banyak sekali ikan gabus di sini. Wah, ada ikan di sini. Kita dapat? Sepertinya iya, dia masih hidup dan loncat-loncat. Kamu ikan apa? Nggak mungkin, lihat. Itu ikan gurami liar. Keren banget guys. Seperti ikan gabus. Ini juga ikan labirin. Jadi maksudnya mereka naik ke permukaan dan mengambil oksigen. Mungkin itu alasan mereka bisa bertahan di sana. Meskipun kualitas airnya buruk dan ikan lain pada mati. Kita akan masukkan dia ke ember. Itu gurami kecil yang bagus. Kita akan bawa pulang dan selamatkan dia. Nah, masuk sana teman. Gabung sama teman-temanmu. Oke, ya ampun. Helen, lihat ke bawah situ. Lihat, kamu lihat itu. Ikan oranye terang itu. Ya, ada ikan oranye di bawah sana. Aku akan coba tangkap teman-teman. Aku nggak tahu itu ikan apa, tapi warnanya oranye terang. Jadi pasti sesuatu yang keren. Ayo teman, masuk sini. Yah, dapat. Sepertinya itu ikan siklit midas. Wah, itu keren banget teman-teman. Aku rasa dia masih hidup juga. Ya, tadi dia berenang di bawah sana. Wah, itu indah banget. Lihat itu. Sebenarnya itu mungkin ikan setan merah. Aku sendiri nggak yakin. Apapun itu, warnanya benar-benar cantik. Kita pasti akan memeliharanya. Lihat betapa kerennya matanya. Mata merah darah, ikan yang sangat cantik. Baiklah, ikan eksotik lain diselamatkan dari selokan. Kita masukkan ke ember dan lanjut lagi. Mungkin kita pasang aerator biar mereka tetap hidup. Tapi sejauh ini mereka baik-baik saja. Semua ikan yang bukan berasal dari Florida selalu yang selamat dari banjir. Dan semua hal semacam ini. Semua ikan asli seperti ikan bass dan bluegill. Itulah yang sebagian besar mati di sana. Semua ikan yang masih hidup bukan asli sini, seperti Jack Dempsey dan siklit midas. Memang sedih, tapi itulah faktanya. Lihat, ada 2 ikan gabus bersisian. Oh, lihat itu, kita dapat 1. Itu bukan yang besar. Jangan ciprat aku dengan air kotor itu. Lihat, ada ikan gabus raksasa lagi di selokan. Ya Tuhan, kamu di mana? Mau kemana? Kita harus melepas ikan ini dan berharap dia kembali ke asalnya. Lihat di bawah, di pojok. Ayo, tadi ada banyak ikan di situ. Kita dapat gak? Ya, dapat. Ikan apa itu? Oh, nila. Oh, lihat ini. Lihat itu. Itu adalah siklit konflik, teman-teman. Itu berasal dari Amerika Selatan. Mereka seharusnya tidak ada di sini, tapi mereka tetap bisa bertahan, bahkan di air yang buruk seperti ini. Lihat, kita dapat 3 ikan. Ini apa? Astaga. Itu seperti acara atau mungkin green terror. Lalu ada ikan nila juga. Tidak keren. Nah, nambah 3 ikan lagi. Oh, apa itu? Oh, tidak. Ih, kita dapat ikan mati. Ih, kita dapat ikan mati dan ikan hidup. Oh.
Oh, baunya sangat busuk, tapi kita dapat ikan. Ih. Oh, jangan tunjukkan itu. Ada ikan mati di sana, tapi ada sesuatu lagi. Ya ampun. Ya ampun. Apa ini? Dia masih hidup? Oh, masih hidup. Apa itu? Kita baru saja menemukan sesuatu yang aneh seperti belut di sana. Ya ampun, dia masih bernapas. Oke, kita harus memasukkannya ke air. Dia masih hidup. Apa ini? Dia kelihatan tidak terlalu sehat, tapi masih bernapas. Dia sangat kurus. Ya ampun. Sepertinya kita pernah menangkap yang seperti ini sebelumnya. Tunggu, kita pernah menangkap yang seperti ini, dan aku yakin itu di tempat yang persis sama. Kita benar-benar menangkapnya di selokan yang sama. Apa ini, teman-teman? Tulis komentar di bawah kalau kalian tahu ini apa. Kita pernah menangkap yang seperti ini di tempat yang sama. Sekarang kita harus pasang aerator agar mereka baik-baik saja. Dia terlihat baik, tapi aku tidak yakin. Ada ikan yang luar biasa di sana dan masih hidup. Teman-teman, angin mulai kencang, badai petir akan datang. Keadaannya kurang baik dan waktu kita terbatas. Kita coba memancing sedikit lagi untuk menyelamatkan ikan. Tapi sepertinya harus segera pergi. Badai ini cepat datang. Helen! Oh Helen, ada ular di sana. Ada ular? Ada ular beneran, lihat. Sumpah, pasti ada. Ular piton. Itu anaconda di selokan. Ada anaconda. Iya, sumpah. Lihat, kamu lihat itu. Di pojok, itu dia. Ular, teman-teman. Haruskah aku tangkap? Dia masuk ke jaringku. Kurasa aku tak punya pilihan. Hei kawan, besar banget. Astaga, ular apa itu? Kita harus cari tahu apakah ini berbisa atau tidak, teman-teman. Tunggu, lihat di jaring Helen. Kita juga dapat ikan. Ya Tuhan, dia baru saja makan. Dia menyerang ikan itu. Dia sedang menyerangnya. Oke. Itu tampak seperti ular menakutkan. Aku tidak mau menghadapinya. Oh, dia marah. Kita kembalikan ke selokan. Ya Tuhan. Sepertinya dia makan ikan dan gemuk. Apakah ini ular water moccasin? Aku bukan ahli ular. Tulis di komentar, ular apa ini? Dia tadi di selokan. Aku ingin ambil ikannya, tolong. Ya Tuhan. Pergi dari sini, jangan kembali lagi. Ternyata ada ikan di sini selama ini. Kasihan sekali kamu. Dia mungkin trauma sekarang. Lihat ini, apakah dia masih hidup? Ya, dia masih hidup. Itu ikan cichlid Afrika. Dia terlihat tidak baik-baik saja. Semoga dia bisa bertahan. Aku tidak tahu apakah ular itu menyerangnya atau bagaimana. Kita masukkan ikan ini ke ember, menjaring lagi. Semoga bisa dapat beberapa lagi sebelum terlambat. Ya Tuhan, ularnya kembali. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Apakah itu yang sama? Itu bukan yang sama. Itu ular yang sama. Kurasa dia mau kembali ke selokan. Dia makan enak dan jadi gemuk di sana. Pergi, ini selokan kita. Pergi. Aku rasa kita harus pergi. Cuacanya kelihatan benar-benar buruk. Iya teman-teman, aku nggak mau di luar saat badai itu datang. Aku pikir kita akan ambil perangkap ikan lalu ke rumahku untuk memasukkan ikan yang kita selamatkan ke kolam atau akuarium. Semoga dapat lebih banyak dengan perangkap itu. Kita sudah dapat sapu-sapu albino besar. Siapa tahu nanti dapat apa lagi. Kita akan periksa perangkap ikan dan lihat hasilnya. Badainya hampir tiba, lihat itu. Ini tidak bagus. Teman-teman, kita harus cepat, badai sudah tiba. Kita sudah di perangkap ikan pertama. Mari buka dan lihat hasilnya. Wah, menakutkan. Itu perangkap kita. Ayo, dapat apa? Oh iya, kita dapat. Apa ini? Astaga, Helen, lihat itu. Ada lobster biru besar di sini. Aku bahkan tidak melihatnya. Ikan cichlid ini juga sangat berwarna. Lihat itu. Apaan itu? Ini benar-benar cantik. Ini indah. Oh, badainya sudah datang. Ya Tuhan. Kita harus cepat. Masukkan dia ke ember. Lihat, besar sekali. Keren. Itu ikan lele. 2. Kita harus pergi. Ikan nila. 1 lagi, ikan nila. Ya, ikan nila. Kita simpan saja. Lihat ini. Dan 1 lagi ikan cichlid Afrika. Oke, tidak ada yang luar biasa di perangkap itu. Tidak ada lamprey. Padahal itu yang aku cari. Kita akan cek perangkap kedua dengan cepat. Semoga kita dapat hal yang lebih seru di sana. Oh, hujannya deras banget. Ini dia perangkap kedua. Tolong, semoga ini sepadan. Ya Tuhan, tunggu Helen. Lihat, gak mungkin. Ini sepadan. Kamu lihat itu, kita dapat bayi sapu-sapu albino. Tunggu, kita dapat lebih banyak ikan di perangkap ini. Lihat, dapat lagi seperti ini. Tapi warnanya kurang bagus dari yang tadi. Nih, bayi albino. Wah, ikannya banyak. Kita harus cepat. Oke, Blow, ada gurami biru. Kami menangkap lagi ikan lele aneh di selokan yang sama, tapi ukurannya lebih kecil. Ada juga ikan sapu-sapu Helen. Lihat, cichlid Texas dan albino. Hujan sudah berhenti, badai sudah lewat. Ikan ini gemuk sekali. Dia gemuk banget. 2 cichlid Afrika lagi, yang ini cantik sekali. Lihat warna biru elektriknya. Wah,
Kita punya ember penampung di sini, penuh banget sama ikan-ikan hasil tangkapan hari ini. Itu tadi benar-benar cuma lapisan luar dari badai. Kita bakal buru-buru pulang sekarang, masukin ikan-ikan ini ke kolam, lalu kita harus tetap di dalam rumah. Jadi aku nggak tahu apakah kita bisa bikin video selama ini terjadi. Kita bakal coba. Jadi iya teman-teman, ini gila banget. Sekarang kita bakal balik ke rumahku dan masukin semua ikan ini ke kolam belakang. Sampai ketemu di sana teman-teman. Sekarang kita sudah di kolam ini samping. Saat ini belum ada apa-apa di sini. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan memasukkan sebagian besar ikan yang kita tangkap ke kolam ini untuk sementara. Lihat nih, di ember ini kita punya banyak ikan teman-teman. Lihat, astaga, ada banyak ikan di dalamnya. Macam-macam jenis. Lihat itu, kita punya lobster biru di sini. Ada ikan lele besar, ada juga sapu-sapu albino. Kita akan langsung masukkan semua ikan ke dalam kolam. Ayo kita mulai. Nah, mereka masuk. Sampai jumpa teman-teman. Lihat itu, ada begitu banyak ikan di dalamnya. Lihat semua ikan ciklitnya. Begitu deh. Menurutku ikan ini disebut cichlid eyebiter, jenis ikan cichlid Afrika yang keren. Dia pergi, lihat ini. Astaga. Oscar kecil yang cantik, beberapa ikan cichlid Afrika, dan seekor bayi sapu-sapu albino. Aku penasaran apakah mereka anak ikan besar yang kita tangkap. Bisa jadi dia gemuk. Oke, kita masukkan dia. Sudah masuk. Sekarang teman-teman, sisa ikan yang kita punya adalah hasil tangkapan dari air kotor. Kita akan mengisolasi mereka di akuarium ruang ikan dan mengobati sampai sehat sebelum dipindahkan ke kolam lain. Ayo mulai. Baiklah teman-teman, sekarang kita ada di ruang ikan. Dan ini adalah akuarium, tempat kita akan memasukkan semua ikan. Nah, di video sebelumnya kalau kalian ingat, kita sudah menambahkan banyak ikan ke dalam akuarium ini. Coba lihat, itu ikan buntal di bawah sana. Ada ikan lele, kalian bisa lihat ikan bison di bawah daun-daunan. Kalian bilang ini ikan lele jewi, lalu ada arwana albino dan ikan belida albino. Semua baik di sini. Sekarang kita masukkan sisa ikan ke akuarium ini. Lihat teman-teman. Ikan pertama adalah cichlid midas. Mungkin juga setan merah, aku kurang tahu. 3, 2, 1, dia masuk. Wah, cantik sekali. Berikutnya, cichlid Afrika. Dia memang tampak kurang sehat, tapi seharusnya bisa pulih. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Sekarang kita punya ikan Jack Dempsey besar. Lihat warnanya, sangat indah. Aku rasa ini green terror. Lihat wajahnya, keren sekali. Sekarang kita akan memasukkan ikan cichlid convict. Dan yang terakhir yang akan kita tambahkan adalah ikan gurami ini. Nah, dia masuk, ikan yang indah. Ini sementara sampai mereka diobati lalu dipindah ke kolam belakang. Sayangnya ikan ini tidak bertahan. Dia sangat kurus dan aku tidak tahu berapa lama dia di sana. Jika tahu jenis ikannya, tulis di komentar. Aku pikir aku punya satu lagi di kolam misteri dan kita menangkapnya di tempat yang sama. Mungkin kita bisa kembali dan menangkap lebih banyak. Kalau mau melihatnya, tulis di komentar. Di video terakhir kita tangkap ikan paru-paru besar dan masukkan ke kolam kura-kura. Banyak yang bilang kura-kura akan menggigit dan memakannya, tapi itu belum terjadi. Mereka hidup berdampingan, tapi tetap kami awasi. Jika mulai menggigit, kami akan mengambil dan memindahkannya. Aku pikir kita akan menamainya Sloppy. Jadi sekarang ada Sleepy dan Sloppy. Swapi Senior Sapadu BFV Nation, dia mulai bangun. Itu ikan paru-paru besar kita. Lihat, dia baik-baik saja dan suka tempat ini. Oh, ada kura-kura tempurung lunak albino juga. Kamu menggigit ikan kita? Aduh, dia mau menggigitku. Dia memang galak. Dia mencoba menggigitku. Namanya Pancake. Biscuit. Biscuit, aduh. Dia sangat galak. Lihat teman-teman, ini kura-kura albino cangkang lunak yang kami selamatkan dari rumah terbengkalai. Tolong tenang, dia mencoba menggigitku dan sangat galak. Kamu harus baik pada Sloppy. Aku bicara padamu. Sampai jumpa teman, selamat bersenang-senang. Dia sangat cepat. Lihat teman-teman, itu mana mati. Wajahnya tampak di antara daun dan tanaman. Karena kita sudah di sini, aku akan tunjukkan kolam Oscar. Banyak yang tanya kabar mereka, dan mereka baik-baik saja. Kalian bisa lihat semua ikan Oscar di sini. Kalian bisa lihat ikan pacu dan silver dollar berenang di sekitar. Oh, itu Nemo, seekor merah. Dia juga baik-baik saja. Jika kalian suka update kecil di sekitar rumah di akhir setiap video, beritahu aku. Hari ini kita menangkap hal luar biasa dari selokan dan menyelamatkan banyak ikan. Semoga badainya nggak parah dan aku tetap bisa buat video. Jika suka video ini, scroll ke bawah, beri like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.